Oke. Lagi. Sejujurnya ya, ini benar-benar ngelepas laning phase dari EXP lane-nya sih berarti. Dan Oheb, pertanyaanku gimana caranya dia memenangkan nanti melawan Nathan atau bahkan yang kayak dugaanku ini akan menjadi pick untuk Marky. Entah itu di gold lane, nantinya dia akan membawa satu pick dengan pemilihan hero sebagai mage di gold lane. Lunox lah. Lunox oke sih. Lunox oke, aku Lunox. Lunox oke banget. Apalagi kita lihat ada Uranus, ada Barat, ini enak banget. Cuma kita bisa bilang dengan adanya hero Lunox mungkin di area tengah, ini area of impact-nya agak sedikit berkurang. Pakito. Dan bahkan Karapaku itu. Pakito. Wow, bahkan ini aku menduga-duga ya. Yushin-nya kayaknya bakal di gold lane kah? Enggak sih harusnya. Enggak. Gold lane Nathan bro. Gold lane Nathan. Nathan. I told you before. Berarti hater yang akan mengisi di bagian mid lane dan ini harus diperhatikan bagaimana nanti dari Federal Strike-nya. Lagi, Haji, jangan sampai dia membuka Federal Strike dan bahkan tidak belajar dari pengalaman ketika bertemu dengan teman-teman dari dari Onyx Indonesia. Karena terakhir kali aku melihat metode seperti ini di mana Pakito mid lane ketemu sama Farsha, itu Pakitonya bakal nahan di 2 stack. Nanti dia bakal jab, and then dia bakal knockout strike ke arah si Farsianya. Untuk apa? Nge-cancel doang, udah. Tugasnya cuma Nge-cancel itu aja, doang. udah. Iya, nutup warung. Nutup warung. Nutup. Kalau aku bilang nutup warung. Nutup warung. Kan dia lagi buka warung. Iya, Ditutup dong. Nggak nutup salah dong, dong. Tapi iya. trafiknya untuk kali ini Profesor. Aku entah kenapa melihat seperti ini masih ke arah teman-teman Onyx. dari Onyx sih. Oh kamu? Oh iya, Mas Jonik. draft Masih. ya. Oh oke. Kalau kali ini Nathan, aku harus akui sih. Blacklist internasional. blacklist. Bukan karena apa, tapi komposisi mereka sangat kuat walaupun dengan dari tim Onyx PH bersen cukup tinggi, bahkan counter yang banyak banget Oh. dari tim Onyx PH kali ini. Untung belum ada bridging kita ya. Gak tahu kenapa. Kenapa? Nggak tahu. Blacklist internasional mereka lebih power dengan komposisi mereka sekarang. Oke. Bukan soal counter mengcounter hero, tapi lebih power dengan apa yang mereka gunakan. Oke, gitu. mungkin sedikit menjelaskan ya apa yang dimaksud oleh teman-teman dari dari Ranger Emas kepada teman-teman lebih tepatnya pada para budum-budum semuanya juga yang lagi pada di kolom komentar ini. This is it, Blacklist International versus Onyx PH. Akankah game kedua ini bakal diamankan oleh tim Blacklist International lagi, Profesor, atau Papulun? Karena kita bakal lihat betul sekali di mana Marky akan berada di arah gold lane versus seorang Oheb again and again. Wah, menarik banget melihat lagi dan lagi untuk kali ini ya. Mungkin bakal di babysit terlebih dahulu ya Markinya ya. Mengingat dari Omai Venus, dia udah mendapatkan informasi bahwa Kairinya juga masih benar-benar form dengan sangat amat tenang. Dan kali ini Hatred, ini yang lebih harus diperhatikan ya. Dia punya damage dan dia punya durability. Jadi sebagai mid laner dia cukup sulit untuk ditumbangkan. Yep. Hatred kali ini dengan menggunakan Pakitonya kemanakah akan pergi arah rotasinya, sementara untuk Nathan ya kayaknya kali ini akan di BBC terlebih dahulu karena untuk menghadapi Oheb dengan Renner yang udah dia pegang siap untuk memberikan senapan rusanya nggak kena ke arah siapapun. Oke, bakal lihat dari seorang Hatred diganggu gugat di arah tengah, dan bahkan dari Baloiski nggak mau dilepas pandangan terhadap Omai Venus karena dia pengen menjaga pergerakan dari seorang Kairi. Tapi sedangkan di arah sana Marky membuat satu buah gerakan yang cukup berani melawan seorang Oheb, sedangkan Haji is coming mencoba digocem gitu saja. Flicker tergunakan, Omai Venus kami dan first blood diamankan kembali oleh tim Blacklist Internasional. Dikasih dan kali ini dibalikan, di mana Marky yang menjadi korban jiwa dari top lane. Mendadak ada 3 player di area gold lane, tapi Kairi dan juga Baloiski mereka again and again masuk ke dalam area pertahanan dari Blacklist Internasional. Diamankan monster jungle-nya, nggak boleh diberikan kepada pemain dari Blacklist. Namun sekarang Omai Venus di bagian atas sana ada Baloiski juga yang udah hadir. Ohebnya agak dibegal terlebih dahulu karena sekarang 3 playernya udah ada 2 flicker harus dikeluarkan, tapi mereka 2 orangnya masih bisa selamat sejauh ini, berbeda dengan kejadian tadi. Oke, mungkin ini agak sedikit berbeda. Dimana dari tim Onyx PH sendiri pun mereka lebih dengan sangat ya kan tentunya untuk memberikan damage di late game nanti. Kita bakal kurangi sedikit gameplay di arah top lane dan bahkan di arah bottom lane, bakal coba dipasang tim fight begitu saja. Dan Red bisa diamankan oleh seorang Kairi. Kehilangan satu orang wise, membuat Omai Venus kali ini masuk dengan sia-sia. Dan bakal lihat, lindungilah kawan
kawanmu. Blacklist internasional. Haji again and again melindungi kawannya tanpa ada sedikit kesalahan pun. Wow. Ini positioningnya gila loh. Dia repositioning, dia mundur ke arah belakang. Bahkan flickernya nggak ke-trigger sama sekali, hanya dengan wings by wings. Dia langsung coba untuk landing di tengah-tengah jungle dan bahkan memberikan tekanan mundur untuk Onyx PH. Lihat juga dari markinya yang cukup under kali ini. Oheb langsung mengungguli dengan satu Legend Sword, 2 bahkan. Dia kayaknya bakal langsung menuju ke arah Blade of Despair atau nantinya dia akan membeli sebuah sepatu terlebih dahulu. It's okay harusnya. Tapi dari haternya juga masih lumayan jauh untuk menuju ke arah War X. Sementara Wise mau nggak mau dia langsung dengan tadi dia tumbang 1 kali, turtle nggak dapet, dia bakal mengincar ke arah War X-nya. Iya. Nih di atas juga Venus masih memberikan bantuan juga terhadap Patrick. Ini Venus kayaknya memancing Marky agar masuk jauh lebih dalam lagi ke dalam area pertahanan. Dan mereka sudah menyambut di dalamnya. Siap untuk menerima kehadiran dari Marky. Dan juga akan ada poin kill yang diambil. Tapi Wise udah gede banget Agumonnya. Oke, tapi di arah top lane sana Kairi pun masih coba untuk farming. Ini yang akan jadi problem adalah di mana kalau dari sisi depan atau front line dari Onyx PH mampu di counter oleh seorang Oheb nantinya. Karena dengan adanya spray down yang kita tahu, lihat tembakan peringatan Marky, bahkan dia tersisa seperempat darah. Dibalikan keadaannya dengan super position yang dimiliki, Oheb pun masih selamat berada di arah top lane. Nih di bawah juga antara Aldraski dan juga Edward ya terus-terusan aja. Ini sampai 2027 kita belum tahu nih bakal usai apa enggak. Karena pertarungan di antara dua hero tersebut pasti bakal lama sekali. Hunter Strike pun menjadi milik dari Marky. 0-1-0 kayak dia-nya. Ada Energy Impact, Cross of Core dikeluarkan di bagian tengah. Wise-nya pun masih tetap stay dengan ukuran yang sangat besar. Pasif 25, Big Guy-nya pun masih terjaga. Oke, Detona kali ini akankah mereka akan mendapatkan 1 buah turtle. Lihat pertukaran lane yang dilakukan dari tim Onyx PH. Marky di arah bottom lane dan bahkan CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Kali ini melihat udah ada 3 dan bahkan 4 player dari tim Blacklist internasional. Dan Sektra dikeluarkan, mencoba langsung di zoning atau seorang Wise. Akankah kali ini di take over kembali, tapi lihat hantaran udah tumpul ke arah belakang. Dlar masih mau lebih, Sagi ikut bahkan retribution of point. Kairi berhasil mendapatkan poin tambahan, tapi ternyata Dlarski tertahan. 1 buah Petrify yang tidak bisa mendapatkan apapun dan bahkan Edward mau nggak mau ngeluarin flickernya. Wow, sebuah serangan begitu indah. 2 player dari Blacklist pun menjadi korban sejauh ini. Di atas wave minion akan didorong, God lane-nya kemungkinan akan bisa diambil, tapi ternyata tidak. Markinya lebih memilih pulang, mananya nggak begitu banyak lagi untuk kali ini. Jujur ya, semenjak turtle yang pertama aku melihat Marky ini walaupun terkena first blood, tapi dia mendapatkan banyak banget keunggulan. Minionnya dia nggak ketinggalan. Tadi Oheb sempat kehilangan 1 wave, makanya ada perbedaan level di sini. Walaupun sebenarnya first blood diamankan oleh Oheb dengan 1 asisnya juga, ternyata masih belum mampu untuk menyusul ketertinggalan. Dan sekarang Marky walaupun nanti bakal head to head match up sama Oheb, sebentar lagi di level 8 dan bakal lebih punya keuntungan di arah bottom lane. Nih di bawah juga udah terlihat dengan ada Mountain Shocker kayak begini, 1 map terlihat, tapi Baloiski-nya akankah dia mau menerjang ke bagian depan, tapi ternyata tidak. Edward darahnya disedot, tapi kita tahu untuk Uranus pastinya memiliki regen SP yang sangat tinggi, dia pun bisa menambahkan lagi darahnya. Kairi dan juga Dlarski ingin mengamankan karena otot yang ada di bagian atas, tapi ternyata mati dari tempat yang berbeda juga udah langsung diamankan oleh pemain Blacklist. Oh, tidak tinggal diam dari Onyx PH. Mereka menukarkan dengan 1 buah turret dari top lane. Dlarski masih mau lebih, tapi sepertinya Edward lebih unggul untuk kali ini. Lihat damage yang diberikan. Dan bahkan di arah bottom lane, sniper yang on point terhadap seorang Marky. Recall telah dilakukan. Akan menuju ke arah depan kah? Dari Marky tersisa seorang diri dan bahkan tumpangin begitu saja. Wise dapetin 2 poin tambahan yang membuat Onyx PH kali ini benar-benar tersungkur dari early game. Dan bahkan langsung aja menggunakan 1 buah flick untuk menyelamatkan diri daripada celatan dari seorang Wise. Iya, tapi Wise barusan detonasi welcome-nya gagal untuk menelan langsung ke arah Pakito, di mana Pakito tadi berhasil kabur dari area tersebut dengan flicker yang dia gunakan. Tapi kali ini di area mid mereka bertiga, berempat bahkan berkumpul untuk bisa mendapatkan outer turret tersebut. Wise-nya mengejar ke arah yang berbeda, ingin tetap mempertahankan dari stack 25 yang dia milikin. Federasi dikeluarkan, Kairi terkena 1 tetesan, Edwardnya di area yang berbeda langsung dihajar oleh 2 orang sekaligus. Bisakah dia bertahan kali ini karena sekarang dia nggak punya mana lagi, ingin menambah regen SP-nya pun dia udah nggak punya, tapi udah ada Black Dragon Fall langsung terbang di bagian atas sana. Pertempuran akan pecah, belum ada jatuh korban sejauh ini. Dan paket 1 sudah hilang naga.
one last hit, tapi ternyata tidak tinggal diam. Kairi menyelamatkan lagi objektif yang mereka miliki. Kairi dengan 3 turtle yang diamankan dengan cukup tepat dan bahkan lihat Monster dikeluarkan. PDS dibalaskan kembali keadaannya. Edward tidak tinggal diam, membuat para pemain dari tim Onyx PH kali ini harus sedikit ketar-ketir. Respect yang dilakukan terhadap Onyx PH dari Blacklist International. Mereka benar-benar tidak mau terlalu terburu-buru walaupun sedang mendapatkan keunggulan, Profesor. Iya, bahkan untuk sekarang di menit yang ke-7 ya, 3 turtle sudah diamankan. Tapi lihat dari goldnya, Blacklist International mengamankan objektif sekalipun kali ini sama, tidak jauh berbeda. Apa perbedaannya yang membuat gold leadingnya benar-benar jauh? Itu adalah dari Oheb dan juga Hajinya yang bisa dibilang dia disiplin banget dari segi untuk laning phase, untuk dari segi jungle-nya juga kali ini Wise tidak ketinggalan sama sekali. Hanya Kairi mungkin yang benar-benar ahead banget dengan 3 turtle-nya. Oke, Wise seorang di depan sana masih bisa dihindari karena belakang, tapi ternyata Wise terperangkap, hilang begitu saja. Larski masih mau lebih dan bahkan di sini dipanggil kembali. Pada aset telah dikeluarkan, respect yang dilakukan terhadap seorang Baloyski. Lihat damage-nya, dia masih bisa tahan karena dengan respect item yang mereka miliki. Nah, plus ini yang pengen aku bahas, di mana Matilda itu di ban bakal nutup banget gameplay. Wow, dari satu seorang barat dan itu lihat Ohebnya langsung instan banget dengan panah dan traceless. Kita tahu bahwa dari damage pertama panah dan pedangnya itu benar-benar menimbulkan efek yang sangat luar biasa. Yes, basic attack yang dilakukan dengan jarak yang cukup dekat membuat seorang Oheb kali ini harus tumbang dengan cukup cepat. Di sisi lain, PDS lagi-lagi dibuka untuk melakukan clear minion. Mereka tidak mau mid turret mereka tersentuh. Onyx PH sedangkan mereka langsung melakukan uji coba di arah bottom, tapi ternyata di bottom sudah standby dari seorang Wise dengan baratnya. Nih, dengan 2 hero yang dimiliki juga oleh pemain dari PS 4 bahkan. Mereka bersiap untuk bisa mendapatkan E2, tapi dari tadi untuk Yuzongnya, hal baik yang dia lakukan adalah di sana ada team fight terjadi. Yuzongnya selalu memecah belah pemain Blacklist agar tidak bisa bersama dengan Renner yang udah ditembakkan. Terkena ke arah Marky, damage-nya udah mulai berasa. Masuk ke dalam tempat yang salah mungkin untuk kali ini. Laskinya pergi dengan Black Level yang dia miliki, tapi ternyata dengan ada satu trofi udah dikeluarkan. Langsung ditampol begitu aja, hilang sudah kali ini. Tidak tinggal dia, para pemain dari tim Onyx PH mereka kehilangan satu sumber serta bahkan Baloyski almost is never enough. Hampir saja hilang. Marky masih berada di garis depan. Snipernya almost, tapi ternyata Hatred arahnya salah. Fokus ke arah seorang Haji, flicker ke arah belakang. Hatred tidak melakukan yang lebih dan bahkan dari Haji yang bisa menyelamatkan diri. But no, tidak terlalu lama pergerakan dari seorang Hatred langsung dijegal oleh seorang Oheb. Hajinya ditumbuk, dia tidak sadar. Ada Edward di dalam rerumputan yang tepat berada di area sebelah kiri yang dia miliki. Tapi Hatred pun langsung ditukar nyawanya dengan player tersebut. Entropy udah dipersiapkan untuk bisa melompat ke bagian belakang. Wise-nya ingin mengamankan stack yang dia miliki. Tapi sekarang piring-piring kecil lucu yang manja akan langsung dilemparkan begitu aja ke seluruh player dari Blacklist International. Ya ini yang aku bilang sih tadi, di mana dari Pakitonya Hatred bakal ngincernya tuh ke satu titik, yaitu adalah Haji. Dan Haji kali ini akhirnya pecah telur lagi ya di game yang kedua, mengingat di game yang pertama bahkan sampai menit 12 pun dia benar-benar stand still banget, dia benar-benar masih ikut team fight. Dan dari itemization Holy Crystal mungkin akan dituju kepada seorang Haji, atau jangan-jangan dia bakal menuju ke arah Genius One dikarenakan gak ada Radiant Armor sama sekali dari teman-teman Onyx PH. Kayaknya Holy Crystal sih. Kayaknya harusnya sih kalau misalkan ngomongin level, tapi dia masih level 10, jadi scale up damage magicnya tidak sebesar nanti di level 15. Oke, tapi di sisi lain para pemain dari tim Blacklist International mereka disiplin dengan ada laning yang dilakukan di arah top lane sana, melakukan satu buah clearing minion. Dan bahkan di sisi lainnya Yuzong gelar ini mereka harus sadar mereka tidak bisa masuk seperti tadi lagi. Karena jangan lupa damage yang diberikan dari seorang Oheb itu damage per second bisa dijangkau walaupun dia terbang sekalipun, Pak Pulung. Federal Strike-nya ditambah tadi dengan Oheb. Dia menembakkan Rennernya, tapi belum kena. Andai kena, mungkin akan menimbulkan efek yang jauh lebih menyakitkan lagi. Tapi di tengah Markinya terus memaksakan keadaan. Sedikit lagi Hajinya bisa didapatkan, tapi ternyata Oh My Venus masih ada di area tersebut untuk bisa menambahkan lagi darah yang dimiliki oleh Haji. Oke, tapi ternyata mereka udah mulai sadar kalau misalnya Haji adalah menjadi masalah utama. Dan bahkan dari Larski mencoba melakukan zoning out. Wise masih mau lebih, dan bahkan karena itu bisa diamankan. Kali ini ternyata tidak. Di sisi lain malah dia mengalami seorang Rafael. Oh My Venus dibalikan keadaan, double kill dilakukan. Headshot on point berada di arah rumput, tapi lihat surprise attack Bapak Ibu Mother Father.
kali ini membuat para pemain dari tim Onyx Pets harus mundur dan bahkan Hater tidak berhasil mendapatkan surprise dengan HBD-nya. Edwardnya tadi ngikut kemanapun Matildanya pergi, tepat berada dalam rumputan, tapi sekarang sepertinya akankah 2-0 menjadi milik dari Blacklist International, di mana mereka udah melakukan one track push, udah langsung ditabrak habis-habisan begitu aja. Wise-nya gagal kali ini untuk mendapatkan stun, tapi sekarang minion sebentar lagi akan langsung keluar, tapi sekarang udah mau memaksa keadaan, dia maju aja dari Edwardnya, tapi malah langsung dengan sangat cepat. Udah ada Kairi lagi, speed pun dilemparkan, tapi ternyata belum ada satupun player yang terkena. Tidak tinggal diam, mereka masih bergerak di arah bottom lane. Fokus menuju Sureja. Dan bahkan Onyx PS melakukan satu clear dengan cukup cepat di sisi lain. Digeser ke kiri, luar depan sana. Edward mengganti, dipotong lihat minion ke arah base. Kairi gak boleh pulang, mau jadi goyang. Bahkan Venesi terlalu sayang, Cyclical ke arah belakang. Dan ditutup pergerakannya. Matilda tertangkap, hilang 1 poin. Dan bahkan dari tim Onyx PS mereka kehilangan turret untuk yang kedua kalinya. Ini bencana. Sisa 4 player aja. Federasi mereka Cannon langsung dikeluarkan, tapi ternyata untuk kali mereka confirmnya akankah landing di situ, karena darahnya kepacak lagi. Montes Joker kali ini udah ada Trasla juga pergi ke arah yang berbeda, sementara untuk Ethernya memberanikan dimaju ke bagian depan. Ada lagi Holy Baptism, gak kena karena siapapun, tapi ini biru Patience-nya memberikan damage. Oh my god, lihat sniper yang dilakukan PK kill, 2 hilang, tandanya Blacklist International masih mau lebih, sedangkan Hater harus kehilangan poin dan tambahan. Looking for triple kill, Baliski menumbangkan satu dirinya untuk menyelamatkan pace-nya, dan bahkan masih selamat. Marki, what are you doing? OM dan bahkan hilang di telan bumi. This is it, Blacklist International memwipe out Onyx PS. Wow. Team fight jangka panjang yang terjadi. Lihat bagaimana Oheb. Piu, 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 piu. Itu dia. Satu senjata favoritnya, Renner, yang dari tadi aku sempat mention di game yang pertama, yang tidak digunakan sama sekali oleh Hatred. Bahkan team fight jangka panjangnya lebih dari sekitar 2 menitan tadi. Dengan Holy Healing dari Rafaela.